Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan cerita tentang Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini terjadi dalam satu malam dan menjadi bukti kebesaran Allah. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj terjadi, Nabi Muhammad sedang mengalami masa yang sangat berat. Istri beliau Khadijah meninggal dunia. Tak lama kemudian pamannya Abu Thalib juga meninggal dunia. Padahal Abu Thalib adalah orang yang selalu melindunginya, Nabi Muhammad, dari gangguan kaum Quraisy. Karena itulah tahun tersebut disebut tahun kesedihan. Pada suatu malam, Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Nabi kemudian dibawa menggunakan kendaraan istimewa yang bernama Buraq. Buraq adalah kendaraan yang sangat cepat, lebih cepat dari kilat, dan Buraq juga memiliki sayap dan besar seperti kuda. Perjalanan pertama dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi terdahulu dan menjadi imam sholat bagi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan pemimpin bagi seluruh nabi. Setelah itu, Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke langit bersama malaikat Jibril. Perjalanan ini disebut Mi'raj. Dalam perjalanan tersebut, Nabi Muhammad melewati 7 lapisan langit. Di langit pertama, beliau bertemu Nabi Adam. Di langit kedua, bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga, bertemu Nabi Yusuf yang sangat tampan. Di langit keempat, bertemu Nabi Idris. Di langit kelima, bertemu Nabi Harun. Di langit keenam, bertemu Nabi Musa. Dan terakhir, di langit ketujuh, beliau bertemu Nabi Ibrahim. Kemudian, Nabi Muhammad sampai di Sidratul Muntaha, tempat yang sangat mulia dan tidak bisa dijangkau manusia biasa. Di sanalah Nabi Muhammad SAW bertemu Allah Subhanahu wa taala, memberikan perintah sholat kepada umat Islam. Awalnya, Allah memerintahkan sholat 50 waktu sehari semalam. Ketika Nabi Muhammad turun dan bertemu Nabi Musa berkata bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan sanggup melaksanakan 50 sholat setiap hari. Nabi Musa menyarankan agar Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah. Nabi Muhammad kemudian kembali beberapa kali hingga akhirnya Allah menetapkan sholat menjadi 5 waktu sehari semalam. Walaupun hanya 5 waktu, pahala yang diberikan tetap seperti 50 sholat. Hal ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada umat Islam. Dari peristiwa Isra Mi'raj, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita harus menjaga sholat 5 waktu karena sholat adalah kewajiban utama umat Islam. Yang kedua, kita harus percaya kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang ketiga, kita harus sabar menghadapi cobaan seperti Nabi Muhammad yang tetap kuat walaupun mengalami banyak kesedihan. Sebagai pelajaran, kita juga harus disiplin dalam sholat, menghormati orang tua, rajin belajar, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga kita mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj dan menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.